Halo Bapak dan Ibu, jadi kali ini saya akan memperagakan SINOS, yaitu simulator nefron sederhana. Nah, SINOS sendiri Bapak Ibu terdiri dari alat dan bahan yang sederhana dan mudah sekali didapatkan. Yang pertama yaitu kita memerlukan gelas plastik, kemudian kita memerlukan potongan-potongan kertas berwarna yang merepresentasikan sel darah merah, kemudian ada tanah yang merepresentasikan garam mineral, selanjutnya ada potongan-potongan daun yang merepresentasikan protein, kemudian ada kapas, ada kain kasa, ada karet gelang, dan juga ada pewarna. Bapak Ibu, SINOS sendiri digunakan untuk mengajarkan proses pembentukan urin pada sistem ekskresi dengan model pembelajaran discovery learning. Nah, seperti apa proses pembelajarannya? Jadi Bapak Ibu, di awal kita akan memberikan stimulus kepada peserta didik. Jadi kita akan mengajak mereka mengingat-ingat kembali. Setelah bangun pagi, mereka biasanya ke kamar kecil. Apa yang mereka keluarkan? Pernah tidak mereka berpikir, mengapa kok kita perlu mengeluarkan urin? Kemudian mengapa warnanya seperti itu? Nah, setelah itu, langkah kedua adalah identifikasi masalah. Kita ajak anak-anak untuk merumuskan sebuah pertanyaan. Jadi setiap anak akan menuliskan pertanyaannya. Nah, pada saat proses pembelajaran, saya biasanya memberikan link Padlet atau Jamboard. Jadi anak-anak akan menulis di sana pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang muncul di benak anak-anak itu sangat banyak sekali, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, di sini kita sebagai guru akan mengajak anak-anak memilih pertanyaan-pertanyaan mana yang akan dicarikan jawabannya. Biasanya Bapak Ibu setelah beberapa kali saya menggunakan SINOS ini dalam pembelajaran, itu yang pertanyaan paling sering muncul adalah yang pertama, apakah komposisi darah dan urin itu sama? Kemudian yang kedua, seperti apa sih proses pembentukan urin di dalam nefron? Selanjutnya ada juga pertanyaan, bagaimana sebenarnya atau apa sebenarnya komposisi dari urin? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dicarikan jawaban oleh anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pengumpulan data. Di pengumpulan data ini, anak-anak akan menggunakan SINOS. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, anak-anak akan kita setting duduk secara berkelompok. Masing-masing kelompok sudah kita berikan LKPD. Jadi di LKPD tersebut terdapat pedoman penggunaan SINOS, kemudian terdapat pertanyaan-pertanyaan penuntun. Selanjutnya, anak-anak akan mulai bekerja dalam kelompok. Nah, jadi yang pertama anak-anak buat itu adalah larutan darahnya. Oke, jadi anak-anak akan membuat larutan darah dulu. Jadi mereka akan menuangkan air. Selanjutnya mereka akan mengambil potongan kertas. Ini adalah representasi dari sel darah merah. Kemudian mengambil sedikit tanah. Ini merepresentasikan garam mineral. Selanjutnya mereka akan mengambil potongan daun yang merepresentasikan protein. Nah, kemudian mereka sudah memiliki larutan darah. Jadi masing-masing kelompok sudah memiliki larutan darah. Selanjutnya, anak-anak akan merakit SINOS-nya Bapak Ibu. Jadi mereka mengambil gelas plastik, kemudian mengambil kasa ini. Nah, kemudian diikat dengan karet gelang. Jadi agar kain kasanya tidak lepas, jadi biar kuat. Selanjutnya, anak-anak akan mensimulasikan seperti apa sih proses filtrasi itu terjadi. Bapak Ibu, jadi anak-anak kan sudah membaca filtrasi itu terjadi di glomerulus. Filtrasi itu seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya filtrasi itu kan berasal dari kata filter, yaitu penyaringan. Nah, anak-anak akan melakukan penyaringan.
Oke, selanjutnya di sini anak-anak akan kita ajak untuk melakukan observasi Bapak Ibu. Nah, ini proses filtrasi sudah selesai yang terjadi di glomerulus lurus. Jadi anak-anak akan mengamati, oh ternyata ada sesuatu yang tertinggal di dalam kasa ini, di atas kasa ini. Apa itu? Mereka akan mencatat. Kemudian di bawah ini adalah filtrat. Mereka juga mengobservasi. Filtrat ini terdiri dari apa saja? Mereka akan mencatat juga. Nah, sudah selesai mereka melakukan simulasi dari filtrasi. Selanjutnya anak-anak akan diminta untuk melepas ini kasanya. Mereka akan melakukan simulasi seperti apa proses reabsorpsi. Reabsorpsi terdiri dari dua kata, yaitu absorpsi dan juga re. Absorpsi itu artinya penyerapan. Nah, disinilah yang ingin saya tekankan Bapak Ibu akan mereka paham. Reabsorpsi itu ada penyerapan, re berarti kembali, penyerapan kembali. Nah, masing-masing kelompok akan mencelupkan kapas di sini. Ya, kapas. Kemudian mereka akan menaruhnya di satu tempat. Bapak Ibu, sebelumnya sebenarnya anak-anak sudah memberikan tanda di manakah ketinggian filtrat ini. Kemudian mereka sekarang melakukan mengecek ini, ya, mengecek kapas yang sudah dicelupkan tadi. Mereka melihat oh kapasnya basah, berarti pada proses reabsorpsi yang diserap itu ada air. Kemudian mereka mengamati di sini ternyata tanah tadi ikut juga nyangkut, berarti yang diserap kembali itu juga ada garam mineral, walaupun jumlahnya tidak banyak. Nah, selanjutnya mereka akan mengamati nih ketinggian airnya. Kalau tadi ketinggiannya di sini, sekarang mereka berkurang. Nah, berkurang. Dan mereka mencatat hasil observasinya. Besar harapan saya pada proses reabsorpsi anak-anak tahu yang diserap kembali dan dipergunakan oleh tubuh itu apa saja. Kemudian hasilnya yaitu urin sekunder itu ada apa saja dan seperti apa jumlahnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di proses terakhir itu adalah augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Di sini kita berikan anak-anak berkreasi, mau ditambahin apa saja. Misalnya spidol ini merepresentasikan satuan empedu, jadi mereka akan memasukkan ini, diaduk-aduk. Nah, mereka akan, wah Miss, warnanya menjadi kuning ya. Oh, berarti kenapa urin kita berwarna kuning itu karena ada penambahan sesuatu gitu. Kemudian anak-anak juga saya berikan kebebasan untuk mencelupkan beberapa vitamin. Kemudian saya suruh mereka menghidu. Wah, baunya ternyata seperti ini ya Miss ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi dengan simulasi yang sederhana ini saya ingin mereka paham paling tidak di filtrasi itu prosesnya seperti apa, di mana terjadi, apa yang disaring, bagaimana hasil saringannya, kemudian direabsorpsi, proses apa sih yang terjadi, apa yang direabsorpsi, kemudian seperti apa urin sekunder, itu. Kemudian diaugmentasi, itu apa yang ditambahkan, apa hasilnya, gitu Bapak Ibu. Ya, memang dengan simulasi ini kita tidak bisa mensimulasikan pembentukan urin yang secara kompleks. Artinya ada osmosis, yang seperti itu ada difusi, itu belum bisa. Tapi memang tujuannya memang menyederhanakan saja. Kalau kita lihat di video atau di gambar, itu kan anak-anak masih ribet karena ada ada tanda panah masuk, tanda panah keluar, kemudian kadang-kadang ada jumlahnya, itu anak-anak tambah ribet. Nah, karena kondisi anak-anak kami di sekolah itu rata-rata adalah IQ-nya normal Bapak Ibu. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang menarik yang ditemukan oleh anak-anak selama proses pembelajaran. Yang pertama pada saat filtrasi Bapak Ibu. Nah, jadi setelah praktikum selesai, mereka itu nyoba-nyoba kembali. Jadi kain kasanya dicuci, kemudian ditaruh kembali. Mereka membuat cairan darah, kemudian kasanya dirobek-robek atau enggak dilonggar-longgarkan.
Nah, kemudian disaring lagi larutan darah yang mereka buat. Habis itu mereka mengamati, oh Miss ternyata ininya bisa lolos tuh Miss, begitu. Nah, di sana kita bisa memberikan penekanan ke anak-anak. Berarti kalau misalnya kasanya itu robek, itu artinya apa? Kemudian di sini kok bisa ada yang lolos gitu ya? Gak apa-apa, biarkan anak-anak berkreasi. Jadi mereka akan senang sekali. Kemudian ada insight kedua yang saya dapatkan. Masing-masing kelompok kadang-kadang pada saat menjemput tanahnya ini kan beda-beda konsentrasinya, beda-beda jumlahnya. Jadi nanti kepekatannya berbeda. Mereka di sana berpikir, oh kepekatannya berbeda ya? Apa yang terjadi? Kemudian ada juga yang membasahi kapasnya terlebih dahulu, baru mereka melakukan reabsorpsi. Jadi di sana mereka akan mengecek jumlah airnya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi anak-anak kalau kita berikan ruang dan waktu untuk mensimulasikan sebuah proses, itu mereka akan sangat senang dan mereka akan rasa ingin tahunya akan muncul. Kalau seperti ini bagaimana hasilnya? Kalau seperti ini bagaimana hasilnya? Begitu Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali anak-anak. Bahkan nanti saya akan tunjukkan fotonya. Ada anak-anak di kelas tertentu itu yang dia setelah pulang dari sekolah, besoknya mereka untuk menjawab rasa penasarannya, mereka melakukan lagi di kelas. Jadi ada anak-anak yang duduk di depan mendemonstrasikan, yang lainnya menonton, seperti itu. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan alat sederhana yang saya buat ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu pengajar biologi dimanapun berada. Akhir kata saya ucapkan Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.